Terima kasih Bu Triati atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Fitra Yurid. Saya mahasiswa Teknologi Nano angkatan 2023 Ganjil. Saat ini statusnya sudah lulus menunggu wisuda April. Kemudian di sini saya akan membagikan pengalaman atau sharing mengenai program student internship di National Institute for Material Science di Jepang selama 3 bulan dari November 2025 sampai Januari 2026. Oke, mungkin overview sedikit ya tentang program NIMS internship ini. Jadi program ini merupakan program yang dirancang untuk memberikan pengalaman teknis kepada mahasiswa, baik itu sarjana maupun pasca sarjana, dalam kegiatan penelitian khususnya di bidang ilmu material dan juga sains. Kemudian program ini sangat terbuka ya untuk mahasiswa, baik itu sarjana maupun pasca sarjana dari universitas seluruh dunia. Dan juga dari NIMS itu sendiri menyediakan uang saku harian dan juga biaya akomodasi. Nah, akomodasi yang disediakan itu berupa apartemen, namun itu tidak termasuk biaya utilitas seperti gas, listrik, dan juga air. Kemudian untuk durasi programnya itu maksimal selama 90 hari kalender. Tetapi ini nanti tergantung kesepakatan kita dengan supervisornya, dengan senseinya. Si senseinya ini mengajukan waktunya itu bersedia dari kapan sampai kapan. Ada juga yang waktunya itu kurang dari 90 hari, misalkan 1 bulan, 45 hari. Nah, kemarin kebetulan saya waktunya diberi kesempatan 90 hari. Oke, untuk alur pendaftarannya kemarin, jadi pertama kita itu lihat, kita cari dulu kandidat supervisor yang bidang risetnya itu sesuai dengan bidang riset yang kita minati gitu. Itu nanti bisa teman-teman lihat aja di website NIMS. Itu lengkap semuanya di sana, ada data riset yang pernah dikerjakan oleh senseinya dan juga publikasinya. Nanti kita tinggal pilih aja sensei mana yang bidang risetnya itu kita minati. Nah, kalau misalkan sudah dapat senseinya, kita eh, alurnya itu langsung email ke senseinya ini, ke supervisornya ini. Nah, nanti jika supervisornya ini bersedia untuk menerima kita sebagai student internship, si supervisornya akan meneruskan aplikasi pendaftarannya ke NIMS gitu. Jadi di sini untuk programnya kita tidak bisa daftar langsung ke NIMS-nya, tapi melalui supervisor terlebih dahulu. Kalau supervisornya oke, baru nanti akan didaftarkan ke NIMS-nya. Nah, nanti baru ada proses seleksi dari NIMS-nya. Nah, di sini tuh ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu kita diterima tetapi tidak mendapat financial support. Kemudian ada juga diterima tapi mendapat financial support gitu. Financial financial support itu termasuk tadi yang uang harian dan juga biaya akomodasi gitu. Nah, kemudian kemarin itu untuk dokumen pendaftarannya kita perlu menyiapkan student application form. Nah, ini bisa teman-teman lihat di websitenya dan langsung download aja dan diisi. Kemudian siapkan juga CV, kemudian student enrollment. Ini student enrollment ini eh, kayak bukti kalau kita itu terdaftar sebagai mahasiswa di suatu universitas. Karena emang syaratnya itu harus terdaftar sebagai mahasiswa. Nah, kemudian juga melampirkan transkrip S1 dan juga S2 dalam versi bahasa Inggris. Terus yang terakhir kemarin juga supervisornya itu minta untuk dilampirkan juga apa namanya eh, surat rekomendasi dari pembimbing kampus gitu. Jadi perlu melampirkan juga surat rekomendasi dari pembimbing kampus. Oke, itu overview singkat tentang programnya. Mungkin jika teman-teman tertarik bisa langsung lihat aja di website NIMS-nya. Oke, kemudian sekarang saya masuk ke kegiatan penelitian yang dilakukan selama 3 bulan di NIMS. Jadi saya sintesis battle brush polymer di bawah bimbingan Dr. Yoshihiro Yamauchi. Beliau dari Molecular Design and Function Group, Research Center for Macromolecules and Biomaterials. Nah, kemudian saya jelaskan singkat tentang battle brush polymernya itu dulu. Jadi battle brush polymer ini sesuai namanya ya.
polimernya ini berbentuk sikat botol gitu. Jadi dia terdiri dari satu tangkai bagian tengahnya itu dan juga ada bulu-bulu halus yang terikat ke rantai bagian tengahnya itu. Nah, rantai bagian tengahnya ini yang gagang botolnya itu merupakan si main chain-nya atau tulang punggung polimernya. Nah, kemudian di sepanjang tulang punggung polimer ini akan terikat eh, side chain atau rantai samping yang berupa monomer-monomer dari si bottle brush polimer ini. Nah, sebetulnya bottle brush polymer ini dia ada beberapa bentuk ya, ada yang linear seperti ini, terus ada juga yang bentuknya itu root-like, ada juga yang bentuknya eh, bulat gitu. Nah, karena arsitekturnya si bottle brush polymernya ini sangat banyak dan unik, jadi dia itu banyak dimanfaatkan sebagai soft template yang bisa mengkontrol bentuk, ukuran, dan juga karakteristik permukaan nanomaterial. Misalnya, buat sintesis 1D organic nanotube atau inorganic nanostructure atau bisa juga hybrid nanocomposite. Seperti itu. Nah, eh, untuk bottle brush polymer ini sendiri tuh ada beberapa macam jenis juga. Yang pertama itu ada homopolymer bottle brush polymer. Ini merupakan polimer yang terdiri dari satu rantai utama atau satu tulang punggung dan satu jenis eh, monomer atau rantai samping. Jadi monomernya itu cuma satu jenis saja dan ada beberapa jenis yang lain seperti Corshell, Janus dan juga lain-lain. Namun kemarin saya hanya berkesempatan untuk mensintesis yang jenis homopolymer battle brush polymer dan juga Corshell battle brush polymer. Oke. Nah, sekarang kita masuk dulu ke yang homopolymer battle brush polymer. Nah, di sini eh, kami menggunakan eh, apa namanya? Rantai utamanya itu, tulang punggung si polimernya itu PNB 1000 atau polynorbornen. Nah, ini dibandingkan polynorbornen ini dibandingkan yang unitnya 1000 dan juga unit 30. Nanti dilihat untuk karakteristik gambarnya di AFM seperti apa. Nah, untuk monomer yang digunakan itu terdapat dua jenis. Yang pertama itu endodecyl metakrilat dan juga metil metakrilat. Kemudian untuk karakterisasinya itu HNMR, GPC, dan juga AFM. Nah, ini merupakan hasil HNMR untuk penggunaan monomer endodecyl metakrilat. Jadi, di sini digunakan waktu sintesis itu 24 jam, 36 jam, sampai dengan 48 jam. Nah, dari hasil integrasi si eh, hasil HNMR-nya didapatkan derajat polimerisasi masing-masing monomernya itu untuk waktu reaksi 24 jam itu 42, waktu reaksi 36 jam 39, dan juga waktu reaksi 48 jam 116. Kemudian untuk penggunaan monomer PMMA atau metil metakrilat dihasilkan derajat polimerisasinya itu 101 untuk waktu reaksi 8 jam dan juga 125 untuk waktu reaksi 12 jam. Nah, untuk hasil AFM-nya, sebetulnya kalau dari gambar AFM ini tidak begitu terlihat ya perbedaan dari masing-masing eh, variasi dari waktu sintesis si battle brush polymer ini. Jadi jenisnya hanya terlihat apa polimer yang memiliki bentuk linear gitu. Tetapi kalau dari hasil GPC bisa kita lihat kalau variasi waktu sintesis itu sangat berpengaruh terhadap molecular weight dari si battle brush polymer ini. Jadi kalau untuk jenis monomer endodecyl metakrilat itu semakin lama waktu sintesis semakin tinggi juga molecular weight-nya. Oh iya, mau menambahkan kalau di NIMS itu kita eh, untuk akses fasilitas penggunaan instrumen dan juga lab itu bebas ya teman-teman. Jadi bisa 24/7 gitu. Jadi mau kita nge-lab dari pagi sampai malam pun itu boleh. Dan untuk pemakaian instrumen itu bisa kita gunakan, syaratnya cuman di booking dulu biar nggak bentrok penggunanya sama peneliti atau student lain gitu.
Jadi kalau misalkan mau nge-lab sampai malam atau nge-lab waktu libur juga tetap bisa aja. Oke, lanjut. Terus ini merupakan hasil AFM dan juga GPC untuk monomer metil metakrilat. Nah, kalau di sini hasil GPC-nya justru unik. Semakin tinggi waktu reaksinya, waktu sintesisnya, molekular weight-nya justru turun menjadi 1,5, awalnya 1,7 untuk waktu reaksi 8 jam, kemudian setelah 12 jam itu turun menjadi 1,5. Sedangkan kalau untuk hasil AFM itu tidak terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Nah, perbedaannya baru terlihat untuk penggunaan PNB dengan unit derajat polimerisasi 30. Nah, sebelumnya kan ini yang untuk derajat polimerisasinya 1000 itu dihasilkan battle brush polimernya itu lebih panjang ya, jadi lebih linear. Kemudian kalau yang penggunaan derajat polimerisasi rantai utamanya itu lebih rendah, yang pertama itu dihasilkan battle brush polymer dengan molecular weight lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan yang 1000 unit pengulangannya 1000 tadi. Sekarang hanya hasil molecular weight-nya cuma ratusan ribu, sedangkan tadi jutaan ya. Dan dari hasil AFM juga terlihat perbedaan yang cukup signifikan, di mana di sini hasil polymer, battle brush polymernya itu jauh lebih pendek. Mungkin ini lebih strukturnya lebih ke root-like battle brush polymer. Sedangkan kalau untuk penggunaan waktu sintesis 24 jam, 36 jam sama 48 jam, kalau dari hasil AFM itu tidak terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Mungkin nanti terlihat perbedaannya dari diameter yang dihasilkan di skala nanonya. Tapi eh, saat ini saya masih mengerjakan analisis datanya karena sekarang sedang mengerjakan laporan juga, jadi masih belum sempat dimasukkan di slide ini. Oke. Kemudian selanjutnya untuk sintesis core shell jenis core shell battle brush polymer. Jadi kalau yang core shell ini jenisnya itu adalah terdapat dua jenis monomer yang terikat ke tulang punggung polimer utamanya. Kalau yang homopolimer tadi kan hanya terdiri dari satu jenis tulang punggung, kemudian ada satu monomer yang terikat ke tulang punggungnya ini. Sedangkan kalau yang core shell battle brush polymer itu ada eh, dua monomer yang terikat ke si tulang punggung polimernya. Jadi ada yang bertindak sebagai core shell monomer di sini. Jadi di sini digunakan battle brush polymer linear homopolimer yang sudah disintesis sebelumnya ditambahkan dengan monomer yang berbeda. Jadi untuk yang awalnya menggunakan monomer endodesil metakrilat kemudian disintesis untuk menambahkan monomer metil metakrilat sehingga dihasilkan core shell uh, PNDMA blok copolymer dari metil metakrilat. Dan untuk penggunaan metil metakrilat juga dihasil sebaliknya gitu digunakan endodesil metakrilat sebagai rantai samping cabangnya. Kemudian untuk karakterisasinya itu sama menggunakan NMR, GPC dan juga IFM. Oke. Untuk hasil NMR, penggunaan core shell dari monomer metil metakrilat dihasilkan eh, derajat polimerisasinya itu 125 dan derajat polimerisasi untuk endodesil metakrilatnya sebesar 78 untuk waktu reaksi 2 jam. Kemudian untuk waktu reaksinya 4 jam itu derajat polimerisasi core shell-nya metil metakrilat itu 125 dan juga derajat polimerisasi endodesil metakrilatnya sebesar 60. Kemudian selanjutnya ini hasil IFM-nya. Kalau teman-teman perhatikan ini untuk hasil AFM eh, untuk jenis core shell battle brush polymer ini dia menghasilkan battle brush polymer yang jauh lebih panjang rantainya dibandingkan yang tadi homopolymer battle brush polymer. Seperti itu. Kemudian ini hasil yang untuk core shell-nya metil metakrilat tidak begitu terlihat perbedaannya dibandingkan core shell-nya endodesil metakrilat.
Oke, kemudian selanjutnya saya juga sintesis elastomer battle brush polymer. Jadi battle brush elastomer ini eh, dia merupakan gabungan dari battle brush polymer yang saling terhubung. Jadi si tulang punggungnya ini saling terhubung satu sama lain, dihubungkan oleh suatu cross linker. Nah, si elastomer ini bisa terbentuk karena kurangnya keterikatan yang secara signifikan mengurangi modulus plateau dari battle brush polymer sehingga eh, dia bisa menghasilkan elastomer super elastis. Jadi dia seperti gel gitu tapi sangat 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 elastis itu. Jadi di sini hanya menambahkan cross linker. Cross linker yang digunakan itu adalah 1,4 butanediol dimetakrilat. Kemudian waktu waktu reaksinya itu eh, ditunggu sampai dia terbentuk gel. Kalau kemarin ini hasilnya baru terbentuk gel itu setelah 24 jam waktu reaksi. Oke, nah karena eh, battle brush elastomer ini baru disintesis pada akhir 1 bulan terakhir magang gitu. Jadi kemarin banyak trial errornya dan banyak gagalnya. Jadi untuk karakterisasinya itu belum sempat dilakukan sehingga dilanjutkan oleh senseinya. Lalu ini sedikit dokumentasi selama magang. Kemarin juga sempat berkesempatan mengikuti Camp Supra atau International Symposium on Supramolecular Chemistry and Functional Materials di University of Tokyo dan juga foto bersama grup riset dan juga teman-teman Indonesia yang sedang riset di NIMS. Itu. Sekian presentasinya Ibu. Dan teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan, eh, silakan bertanya. Baik, terima kasih Mbak Fitra. Risetnya cukup menarik ya. Terima Baik, kasih, Bu. adik-adik di sini ada yang ingin bertanya, silahkan bebas mau tanya apa saja, mumpung Mbak Fitra masih belum wisuda ya. Betul, Bu. Kebetulan ITB ini sangat mengencourage mahasiswa sarjana ataupun pasca sarjana untuk mengikuti kegiatan outbound. Harapannya mahasiswa ini mendapatkan ilmu-ilmu yang lain gitu ya di luar. Nah, sehingga bagi adik-adik yang saat ini fokus di penelitian dengan dosen pembimbing di ITB, mungkin eh, jika sudah mulai hampir selesai risetnya gitu, bisa eh, mulai mencari-cari kemungkinan adanya program internship. Sebetulnya ada banyak tawaran yang diinformasikan oleh IRO, International Relation Office-nya ITB. Eh, saya nggak tahu apakah ada semua suka dapat informasi dari IRO tidak ya kalau di SPITM. Karena kalau di FMIPA itu saya selalu menerima informasi internship internship, tapi waktunya memang selalu agak mepet gitu ya. Jadi kalau misalnya pengumumannya itu sekarang, maka deadline penutupannya itu minggu depan. Biasanya itu yang selalu terjadi di ITB. Nah, jadi hampir sebagian mahasiswa di eh, di Nano itu paling sering internship ke Sukuba ya, Mbak Fitra ya. Iya, betul, Bu. Sukuba ya Exchange dengan atau internship. profesor yang berbeda-beda tentunya ya, Iya, seperti betul. itu. Nah, di sini ada banyak mahasiswa yang meneliti berbagai bidang, tidak hanya eh, polimer, molekul seperti itu, ya. Iya, Ada juga yang betul. bidangnya baterai. Nah, mungkin silakan ada yang ingin bertanya kemungkinan seperti apa gitu program-program intensif yang ditawarkan di sana. Mangga silahkan. Kalau dari risetnya sendiri, Mbak Fitra, itu dilaksanakan selama 3 bulan di sana. Iya, Bu, selama 3 bulan. Jadi sebetulnya sangat singkat ya, Bu, waktunya. Jadi tidak sempat untuk mempelajari banyak hal kemarin itu. Karena di awal juga sempat banyak gagalnya. Output dari internship itu seperti apa? Misalnya harus ada publikasi atau tidak harus? Kalau dari program internship, sebenarnya tergantung senseinya, Bu. Kalau yang sensei saya kemarin tidak meminta dalam bentuk output publikasi karena sebetulnya
waktu magangnya juga sangat singkat 3 bulan, jadi tidak bisa menghasilkan riset yang berdampak gitu. Jadi hanya laporan akhir saja. Oh, hanya laporan akhir saja Laporan ya. akhir saja. Oke, baik. Semua biaya ditanggung ya? Sama biaya ditanggung. Semua biaya. Kalau untuk biaya eh, transportasi tidak ditanggung, Bu. Oh iya, iya. Itu Transportasi subsidi sendiri. dari ITB yang kemarin Iya, itu. betul, Bu. Oke. Transportasi dan juga apa namanya? Asuransi. Jadi NIMS mewajibkan kita punya asuransi kesehatan selama di sana. Itu juga bayar sendiri. Oke, iya. Eh, baik, mungkin silahkan ada yang lain. Rasya, ada Rashad, ada Haris, eh Wahyudi, ini Hmm. Nagastia, silahkan. Kalau seandainya, oh ini ada Rashad, silahkan Rashad. Ada dua penanya ya, Rashad dulu deh. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih juga Kak Fitra atas presentasinya yang sudah sangat mendalam dan banyak juga yang di ternyata bisa dicoba gitu di NIMS di sana. Iya. Mungkin pertanyaan saya tuh lebih ke mengenai karakterisasinya ya. Hmm. Karena kan tadi Kak Fitra kan menyintesis ini ya, polimer yang dia itu core shell gitu. Nah, yang saya penasaran itu kan kalau core shell tuh harusnya ada dua, ya. Ada yang dia ada core-nya dan ada shell yang Iya, menutupinya kan ya. betul-betul. Nah, itu cara kita tahu bahwa itu tuh terbentuk gimana ya? Sebetulnya, Maksudnya, eh ya, kalau misalkan yang core shell-nya itu ada yang dia itu core-nya dan juga shell-nya. Nah, kalau misalkan di sini itu core-nya kan si endodesil metakrilat ya, terus shell-nya itu metil metakrilat. Nah, sebetulnya kalau misalkan dari AFM itu kita nggak bisa lihat dia sudah terbentuk apa namanya, udah terbentuk si core sama shell-nya apa belum. Maksudnya dia sudah terikat seperti yang kita inginkan atau tidak gitu. Nah, sebenarnya itu ada karakterisasi lanjutannya. Biasanya bisa dilihat di TEM atau SEM. Itu seperti itu. oh, oke, jadi eh, kalau dari sini belum terlihat Oh, secara jelas gitu sebetulnya ya. kita bisa hitung juga dari ini, dari NMR-nya. Kan itu bisa terlihat ya puncak yang dihasilkan. Terus dari hasil integralnya itu kita bisa ngitung derajat polimerisasinya dari masing-masing core shell-nya itu. Oh, oke, oke. Iya. Cuman kalau misalkan untuk apa namanya untuk gambarnya itu mungkin bisa dilihat di karakterisasi lain gitu karena kalau dari AFM itu eh nggak terlihat sih eh si core shell-nya ini seperti apa gitu. Oke, cukup menjawab. Terima kasih, Kak. Iya sama-sama. Baik, berikutnya Mas Christian, silahkan. Iya, suara saya terdengar tidak, Bu? Ya, terdengar. Dan Ya, makasih Bu buat kesempatannya dan makasih juga Kak Fitra buat pemaparannya. Izin bertanya, Kak, sama saya Christian dari Prodi Pengajaran Kimia S2. Sebenarnya mau lebih tanya ke yang apanya teknis dan keperluan buat apa ya lain-lainnya gitu. Pertama, eh, kalau kita magang di sana bisa harus bisa bahasa Jepang atau bisa bahasa Inggris juga nggak apa-apa gitu. Terus yang kedua, kan ada seleksi dari NIMS-nya tadi yang yang tahap setelah kita nge-email supervisor. Nah, tahap seleksi dari NIMS-nya itu seperti apa? Misalkan wawancara atau apa seperti apa gitu. hmm, Terus yang itu dulu aja Kak. oke. Eh, oke, terima kasih ya pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama itu, di sana kita sebagai mahasiswa internasional itu untuk komunikasinya sehari-hari bahasa Inggris. Sebenarnya nggak wajib bisa bahasa Jepang, karena untuk supervisornya itu sendiri udah mereka bisa bahasa Inggris. Jadi komunikasinya dalam bahasa Inggris. Mungkin kendalanya itu adalah ketika kita ingin apa ya? Berkomunikasi kan biasanya kalau kita di lab itu didampingi oleh research assistant dari supervisornya kan biasanya. Nah, tidak semua research assistant di grup riset ini bisa bahasa Inggris, jadi mereka cuma bisa bahasa Jepang. Nah, kemarin itu saya kendalanya di sana gitu. Jadi untuk komunikasi itu pakai Google Translate sih bisa.
Terus kalau misalkan proses seleksi dari NIMS, sebetulnya saya juga nggak begitu tahu ya proses seleksinya itu seperti apa karena ini yang mendaftarkan itu adalah si supervisornya ke NIMS. Kayaknya yang dilihat cuma dari dokumen pendaftarannya ini, maksudnya dari transkrip kita itu eh, kalau kemarin supervisornya itu ngelihat kayak apa eh, mata kuliah apa aja sih yang sudah pernah kita ambil gitu. Nah, kebetulan saya kan backgroundnya S1-nya kimia juga ya, jadi eh, lebih cocok ke polimer gitu. Jadi dilihat pemahaman polimernya itu udah sampai mana gitu. Oke, makasih Kak buat tanggapannya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Ibu. Iya, Christian pengajaran kimia ya. Betul Bu. Iya, rencana biasanya sih kalau pengajaran kimia jarang sekali nih yang selalu outbound kegiatan keluar. Ya Bu. Mahasiswanya juga sedikit soalnya Bu. Oh, sedikit ya. Iya, iya. Mudah-mudahan nanti, Mungkin banyak yang kimia sih Bu, kayak Rasyat gitu. iya, iya, kimia cukup banyak sih, gitu ya. Baik, yang lain ada pertanyaan? Mungkin tambahan Bu untuk Silakan ya. teman-teman yang masih mahasiswa baru gitu yang masih bingung risetnya di mana gitu. Mungkin bisa ikutan internship dulu, jadi nanti bisa kerjasama antara pembimbing di NIMS-nya dan juga pembimbing di ITB gitu. Jadi untuk penggunaan alatnya itu bisa lebih leluasa untuk karakterisasinya selama di NIMS. Jadi tidak bisa langsung kita daftar ke situ ya. Ya, jadi misalkan topik tesis kita apa gitu, jadi disesuaikan sama topik riset supervisor yang di NIMS. Biasanya supervisor yang ada di NIMS itu sangat terbuka untuk kolaborasi sama pembimbing yang di ITB, Bu. Kemarin saya kan karena risetnya udah selesai, Bu, maksudnya sudah selesai sidang, jadi tidak memungkinkan dilakukan kerjasama gitu. Mungkin nanti untuk S3 berikutnya ya, Mbak Fitra ya. Mungkin, Bu. Iya. eh ya, Mbak Fitra ini kan di BRIN ya sekarang ya posisinya. Eh, iya, kemarin beasiswanya dari BRIN soalnya Bu, DBR, Degree by Research. Degree by MBR apa? MBR ya? Iya, MBR Bu. Degree by Langsung. Research ya. Jadi lebih fokus ke penelitian gitu ya. Iya, betul Bu. Mm. Baik, yang lain? Oh iya, Mungkin saya satu, Bu. iya, Wahyudi ya silahkan. Pertanyaan yang mendasar aja sih. Eh, Kira-kira kan Mbak Fitra ini kan sudah meneliti sampai ke luar negeri nih ya. Nah, kira-kira apa novelty-novelty yang Mbak Fitra dapat dan apa kira-kira tujuan ke depannya dari hasil penelitian tersebut gitu? Oke, makasih pertanyaannya, Yudi. Sebetulnya kalau yang riset yang saya lakukan di NIMS, itu novelty-nya justru di sintesis elastomer ya. Jadi kemarin senseinya itu baru mencoba untuk sintesis ke elastomer dari battle brass polymer gitu. Nah, di sini novelty-nya itu karena menggunakan si nggak ada reaksinya ya di sini. Nah, ini polynorbonen 30 gitu yang eh, dicangkok dengan endodesil metakrilat. Kemudian cross-linkernya 1,4 butanediol di metakrilat. Nah, makanya karena ini kemarin penggunaan polimernya itu baru, jadi kemarin banyak trial errornya. Sebenarnya lebih banyak errornya sih. Kemudian ini pas akhir-akhir masa magang baru bisa terbentuk si elastomernya. Jadi tidak kemarin nggak sempat karakterisasi, tapi kemarin sesinya bilang nanti karakterisasinya itu akan dilanjutkan dan untuk publikasinya belum ada apa ya belum ada pembicaraan lebih lanjut sih dengan senseinya terkait apa riset yang sudah dilakukan ini seperti itu. Lalu untuk novelty yang
apa namanya kakak lakukan ini, apa kira-kira eh, pengembangan-pengembangan yang mungkin ya penelitian Kak Fitra ini akan dilanjutkan lagi oleh para peneliti-peneliti selanjutnya gitu, Kak. Hmm. Oh ya. Apa yang perlu dikembangkan lagi gitu? Kalau misalkan di grup risetnya supervisor grup risetnya Yamauchi Sensei itu mereka lebih fokus ke sainsnya, jadi tidak fokus ke aplikasi. Mungkin kalau misalkan eh, novelty yang bisa dicari itu lebih ke aplikasi kali. Kayak misalkan elastomer ini, kalau misalkan yang saya baca itu banyak diaplikasikan untuk penggunaan apa namanya layar elektronik gitu ya. Jadi lebih banyak eh, aplikasinya ke elektronik dan itu sepertinya masih sedikit aplikasinya itu. Oke Kak, makasih Kak jawabannya. Ya, sama-sama Yudi. Oh, berarti ini untuk material elektronik ya? Iya, kalau elastomer kemarin baca-baca itu dia lebih banyak digunakan untuk material elektronik, Bu, yang elastomer. Kalau yang battle brush polymer itu dia banyaknya digunakan sebagai template aja sih Bu, untuk sintesis nanomaterial. Hmm. Contohnya untuk material elektronik itu seperti apa? Untuk ini Bu, kemarin sempat baca paper itu digunakan untuk touchscreen, layar touchscreen itu Bu. Jadi dikembangkan Oh, sebagai layar touchscreen. layar, la- eh, ini layar touchscreen yang ada Iya. sekarang itu bedanya apa dengan yang ini? Ini baru kan berarti ya, yang bottle brush ini? Yang elastomer ini kemarin itu penelitiannya tahun berapa ya? Sebetulnya saya masih kurang membaca tentang ini Bu. Saat ini saya sedang menulis laporannya. Iya, Masih iya, iya, menulis iya. laporan. Jadi untuk polimer, oh karena dia itu gel ya? Eh, Kalau gel itu kan dia sebenarnya lebih rigid ya Bu. Kalau elastomer itu dia kemarin sempat tanya Elastis. juga ke senseinya kan dia itu sama seperti gel atau bagaimana. Terus sama senseinya itu dijelaskan kalau elastomer itu dia konsistensinya beda dengan gel gitu. Kalau gel itu dia lebih rigid, sedangkan kalau elastomer ini dia lebih fleksibel gitu. Stretchable dan fleksibel. Stretchable and flexible. Iya. Ya, oke, baik. Mungkin nanti adik-adik nanti kan Anda diminta untuk meresume dan submit tugasnya di EduNext. Mungkin Anda baca-baca juga paper terkait dengan Battle Brush ini ya, elastomer ini untuk menambah wawasan juga. Kira-kira aplikasi yang sudah digunakan gitu ya. Hmm. Selain untuk touchscreen tadi itu apa saja gitu ya. Jadi Anda bisa menambah dalam resume Anda itu paper rujukannya. Gitu. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau, oh iya silahkan. Siapa tadi? Muhammad? Enggak. Ada yang unjuk tangan barusan? Mana sih? Wardana, silahkan. Muhammad Wardana. Eh, Selamat pagi, Bu Triati dan Kak Fitra. Terima kasih atas presentasinya. Izin bertanya, Kak, untuk sebenarnya lebih pertanyaan itu lebih ke arah proses untuk mendapatkan sensei dari sananya sih. Hmm. Aku tuh lumayan mau tahu aja gimana proses Kakak untuk mendapatkan sensei dari sana. Bisa dari yang aku sudah dengar-dengar dari uh, teman-teman dan kakak-kakak yang sudah pernah mengambil program NIMS itu dia macam-macam prosesnya gitu. Kira-kira kayak gitu, Kak. Oh iya. eh Sebetulnya memang rada tricky ya mencari supervisor ini. Jadi karena kita langsung menghubungi ke supervisornya. Jadi sebenarnya di website NIMS itu ada namanya Samurai itu eh, dia melis seluruh peneliti yang terafiliasi dengan NIMS. Jadi di sana juga udah lengkap semuanya. Ada apa namanya?
ada bidang riset yang dikerjakan, kemudian pendananya apa saja dan publikasinya apa saja. Nah, kita bisa pilih nih, maksudnya kita bisa eh, pilih beberapa gitu ya, misalkan yang terus kita kelompokkan yang paling kita inginkan, eh, bidang risetnya itu mana gitu, yang paling kita inginkan supervisornya itu yang mana. Nah, karena di sini sistemnya itu kita langsung email ke supervisornya, jadi kita nggak bisa email ke banyak supervisor. Jadi satu-satu masing-masing. Misalkan ya, yang tadi udah kita kelompokkan ya, yang paling kita inginkan itu bidang risetnya yang mana, supervisornya yang mana. Kita email dulu ke beliau. Kemudian eh, biasanya supervisor ini responnya sangat cepat kok. Biasanya kan kita email sekarang, eh, pagi misalkan ya siangnya udah dibales atau besoknya sudah langsung dibales gitu. Jadi kalau misalkan yang peringkat pertama itu supervisornya misalkan nggak bersedia, mungkin coba email yang kedua. Jadi kita nggak bisa email ke banyak supervisor sekaligus gitu. Jadi bertahap gitu. Nah, kemarin itu juga sempat email ke supervisor sebelumnya yang sebenarnya risetnya lebih, saya lebih tertarik ke sana gitu. Maksudnya kalau nanti mau lanjut S3 lebih ingin mengerjakan di bidang itu gitu. Namun tapi kemarin itu saya daftarnya mepet-mepet gitu. Jadi besoknya mau tutup, besoknya mau tutup tuh baru email ke supervisornya. Nah, ternyata waktu itu supervisornya itu udah punya kandidat kandidat lain gitu. Jadi tidak menerima lagi student internship, tidak menerima student lagi gitu. Jadi cepet-cepetan sih untuk daftarnya. Biasanya bukannya itu pertengahan tahun sama akhir tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman memang berminat di programnya, itu coba sering-sering aja buka di websitenya NIMS Internship Program. Seperti itu. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya untuk program ini. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Kita masih ada waktu eh, 5 menit lagi mungkin ya. Saya informasikan bahwa untuk pertemuan pekan depan kita adakan secara tatap muka di gedung CAS ya, di gedung CAS di ruang 9521. Nanti narasumbernya akan hadir di kelas, gitu ya. Eh, Mohon adik-adik nanti menyepat, ya harus datang ya kalau. Baik, ini juga terbuka untuk teman-teman yang lain bagi adik-adik yang ingin mengajak temannya untuk hadir di kuliah seminar ini juga sangat terbuka gitu ya. Jadi silahkan. Kemudian bagi yang mau yang masih sit in juga silahkan untuk segera bergabung gitu ya. Karena kan masih lama ya pembukaan PRS-nya ya kalau tidak salah. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita tutup kuliah pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Fitra ya, Mbak Fitra ya. Terima kasih juga Bu atas waktu dan Semoga kesempatan. tetap berkarya setelah lulus di S2 Teknologi Nano ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut ke program berikutnya dan bisa Amin. tetap kontak-kontakan dengan kami gitu ya, dan mudah-mudahan juga Amin. bisa dikontak oleh adik-adik junior yang ada di sini. Iya Eh, baik, itu terbuka juga kok Bu untuk ya, kalau misalkan ada yang bertanya. ya mungkin Mbak Fitra nanti setelah ini mungkin ada posisinya ada di mana gitu ya, nanti mungkin adik-adik bisa mengikuti eh, Iya. bisa mengontak Mbak Fitra dengan leluasa. Baik, saya ucapkan terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan adik-adik di sini boleh leave dari Zoom meeting ini. Makasih ya Mbak Fitra Terima ya. kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima Terima banyak kasih Ibu. teman-teman Jangan semua. lupa isi daftar hadir Terima ya. kasih Bu. Baik, Bu. Saya off ya Zoom-nya ya.